Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan meneruskan kajian yang terkait dengan pernikahan, dan pada episode ini saya akan menguraikan tentang persiapan seseorang sebelum menikah. Ada dua hal yang perlu diperhatikan sebelum seseorang itu menikah, baik lelaki itu sendiri maupun ini juga perlu diperhatikan bagi bapak, ibu, orang tua masing-masing. Di antaranya adalah dua hal antara melamar dan melihat. Dua hal ini harus dilakukan secara bertahap dengan harapan bahwa pernikahan ini akan menjadikan pernikahan yang langgeng, yang penuh dengan cinta. Tidak ada yang menyesal di antara kita atau Anda berdua. Untuk itu mohon diperhatikan apa saja yang perlu dipersiapkan bagi seorang lelaki sebelum menikah dan juga sebelum melamar kepada seorang istri, seorang perempuan, calon seorang istri itu bagaimana? Apa yang perlu dipersiapkan? Wa idza qasada, dan apabila sudah mantap, sudah berniat seseorang itu, seorang lelaki itu nikah untuk menikahi seorang perempuan. Jadi kalau kita sudah mantap betul, sudah yakin, sudah mantap di dalam hati sanubari kita untuk melakukan atau ingin memutuskan menikah, maka ada dua hal ini harus dilakukan. Pertama adalah melihat, yang kedua adalah mengkhitbah atau melamar. Dua hal ini anjuran Rasulullah SAW. Sunnah maka dianjurkan apa nadhruhu, melihat ilaiha, kepada perempuan yang akan dilamar. Wanita yang akan dilamar itu dianjurkan untuk dilihat dulu oleh seorang lelaki qoblal khitbati, sebelum dilamar, laha, kepada yaitu wanita tadi. Wa ilam ta'dzan, sekalipun perempuan itu tidak mengizini fihi, pada saat dilihat, lil amri, karena satu alasan, karena satu hal, atau karena sesuatu, bihi, karena sebab melihat. Boleh jadi bahwa ketika dilihat ya dengan melalui izinnya atau tidak melalui izinnya, itu nanti berbeda. Kalau melihat itu melalui izinnya, boleh jadi orang itu akan bisa melakukan tasannu. Tasannu itu satu perbuatan yang dilakukan karena dibuat-buat, tidak pada aslinya. Maka itu tidak perlu seseorang itu minta izin kepada seorang perempuan yang akan dilihat sebelum dilamar, nggak perlu. Karena apa? Karena biar mendapatkan data-data otentik, valid, bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi lega bagi seorang lelaki. Sekalipun itu mungkin perempuan tidak enak itu dilihat dengan cara samar-samar atau tanpa diketahui. Sehingga ketika umpamanya dilarang itu, Anda jangan berhenti,
untuk terus melihat, menyeleksi secara selektif kepada calon perempuan yang akan Anda khitbah, biar Anda mendapatkan keaslian, keautentikan informasi. Karena kalau tidak, karena ini mau dipakai selamanya, seumur hidup sebagai pendamping hidup, maka tidak diperkenankan. Seperti Anda tidak boleh membeli kucing di dalam karung, tidak boleh membeli kucing di dalam karung. Jadi harus tahu betul, sehingga ketika tidak diketahui oleh perempuan itu, kita akan tahu data otentiknya, sifatnya, akhlaknya, kebiasaannya, itu akan kita bisa mengetahui kasih. Sebab kalau kita memberitahu, bahkan minta izin, boleh jadi itu nanti dia akan tasanuk. Tasanuk itu membuat-buat, serba rekayasa. Satu misal kalau kita ke sana sudah izin, satu misal, ya, dari keluarganya, maka boleh jadi akan dipersiapkan makanan mewah betul, biar bahwa Anda betul-betul tertarik. Karena boleh jadi itu tidak pada aslinya dia memberikan penghormatan kepada Anda dengan memberikan jenis makan beraneka ragam. Karena boleh jadi itu bukan aslinya. Aslinya dia orangnya itu bukan orang dermawan. Tapi kali ini ada orang ke sana mau melamar, ya hanya melihat sudah begitu besar penghormatan kepada kita, pasugatannya, ya, memberikan semacam hidangan luar biasa. Padahal ini tidak pernah dilakukan orang ini sepanjang hidupnya. Orangnya memang orang bakhil. Dari satu sisi ingin tahu keluarganya, ingin tahu anaknya, ya, sejauh mana sifat kedermawanannya. Atau boleh jadi kalau Anda itu minta izin lebih dulu, boleh jadi itu akan melakukan tasanuk yang lain. Anda tidak akan mendapatkan data otentik tentang kecantikan seterusnya. Sebelum Anda ke sana, kalau Anda itu memang ada kesepakatan, ada perjanjian ke sana, ya, sudah di setting waktunya. Ketika Anda ingin mendapatkan tentang keautentikan, kecantikannya, Anda bisa tidak mendapatkan itu. Karena apa? Karena pihak perempuan sudah mempersiapkan dirinya dengan cantik, dengan dirias, ya, menggunakan tukang rias yang mahal sudah. Sehingga tentu di sana ketika Anda ke sana sudah cantik banget. Oleh sebab itu agama dalam hal ini hukum betul-betul mempertimbangkan, ya, memperhatikan. Karena ini lebih kepada kepentingan akhir nanti endingnya di dalam membangun rumah tangga, biar tidak ada yang dirugikan di antara keduanya. Tentu begitu juga perempuan juga harus melakukan cara seperti itu. Ini karena adatnya, ya, biasanya yang melamar lebih dahulu itu kan laki-laki. Sebaliknya perempuan juga jangan kemudian menerima begitu, tak ada. Kalau Anda ingin mengetahui data otentik tentang akhlak, tentang moral, tentang etika, tentang bentuk fisiknya, Anda juga harus melakukan cara-cara seperti ini. Cuma karena kitab ini, ya, mendahulukan laki-laki, ya, mendahulukan dalam hal ini laki-laki. Wa ilam ta'dzan, sekalipun tidak mengizini, memberikan izin siapa perempuan yang akan dilamar tadi, fihi pada saat melihat, lil amri karena alasan tertentu, lil amri karena ada sesuatu, bihi pada saat dilihat. Wah, malu saya kalau dilihat nanti, ya, kalau tidak dapat izin itu, ya, kalau diam-diam itu jangan-jangan saya ketahuan aslinya. Nah, itu mungkin boleh jadi seperti itu, jadi tidak mengizinkan, ya. Fi hadis At-Tirmidzi itu didasarkan kepada hadis Imam Tirmidzi wa ghairi, dan selain hadis Imam At-Tirmidzi ada lain, anil Mughirah, dari hadis Mughirah, annahu sesungguhnya seseorang, tentu sahabat itu, khotoba imro'atan, telah
melamar, mantap akan melamar imro'atan kepada seorang perempuan. Faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan berkata lahu kepada seseorang tadi yang mau melamar. Siapa an-nabiyyu? Nabi. Gini, Anda kalau melamar, mau melamar sudah mantap, sudah memutuskan mantap untuk melamar seseorang, maka sebelum Anda melamar, undur, katanya Nabi kepada sahabat lelaki tadi. Undur, lihat dulu. Ilaiha, kepada perempuan yang akan Anda lamar. Fa'innahu, maka sesungguhnya dengan cara melihat itu ahra ayyudama, itu akan lebih patut, layak untuk menjadikan apa ayyudama, langgeng, bainakuma, di antara kamu berdua. Jadi ketika sudah membangun bangunan rumah tangga, setelah kamu nikah Nabi, dengan cara melihat itu sudah ada rasa cinta kuat, karena sudah menjadi pilihan Anda dan Anda sudah mantap dan tahu masing-masing kelebihan dan kekurangan. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Jadi endingnya itu lebih kepada pada saat membangun rumah tangga setelah pernikahan itu, biar tidak ada merasa di antara keduanya itu dirugikan. Maka itu lebih bagus sebelum melamar itu lihat dulu, dilihat dulu. Jadi perintahnya di sini yang melihat lebih dulu itu adalah lelaki. Andaikan perempuan melihat juga boleh-boleh, tergantung kepada tradisinya ya, kepada tradisi. Di zaman Nabi itu ternyata tradisinya yang melihat lebih dulu itu adalah lelaki. Ini buktinya. Ayahsulu bainakumal mawaddah wal ulfah. Dengan cara melihat itu akan memperoleh di antara kamu berdua apa al-mawaddatu wal ulfatu, yaitu rasa cinta dan rasa kasih sayang. Ada ta'aluf di antara kalian. Ada rasa kasih, ada rasa sayang, ada cinta, ada mawaddah, cinta plus, ada semangat. Karena calon istri Anda menggairahkan betul. Faqauluhu, maka adapun dawuhnya Nabi di dalam hadis tadi, qoblal khitbati, dengan istilah qoblal khitbati, itu maksudnya apa? Bayanu li waqtin nadhari, sebagai penjelasan waktu melihat. Jadi qobla itu makanya disebut yaitu isim masdar. Isim masdar menunjukkan waktu, qobla, sebelum. Jadi sebelum melamar itu ada jeda. Jeda waktu sebelum melamar dan melamar itu untuk melakukan seleksi, untuk menganalisa, untuk melihat lebih jauh, lebih detail kepada calon Anda. Biar tidak seperti orang membeli kucing di dalam karung. Biar tahu aslinya, oh ini begini, sifatnya begini. Kamu tahu kalau melakukan lebih dahulu untuk menyeleksi dengan cara melihat sebelum dilamar. Walau kana waktu ba'daha la syaqqa 'alal mar'ati tarkun nadhiri laha nikah. Pertanyaannya adalah, Rasulullah menganjurkan sebelum melamar itu dianjurkan oleh Nabi untuk dilihat, untuk melihat lebih dahulu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau khitbah dulu, lamar dulu baru dilihat? Maka ini jawabannya. Walau kana, dan andaikan ada, apa waktunya lelaki melihat. Lelaki melihat orang yang mau dilamar itu ba'da, setelah melamar. Jadi dilihatnya itu baru setelah melamar. Maka itu katanya la syaqqa 'alal mar'ati, maka akan membuat kecewa betul alal mar'ati, kepada hatinya perempuan tadi. Apa tarkun nadhiri laha nikahaha, yaitu ketika seorang lelaki yang melihat tadi laha kepada perempuan, nikaha akan pernikahan. Kalau melihat itu dilakukan setelah menkhitbah, itu kalau ditinggalkan laki-laki itu membuat kecewa betul.
Kalau diteruskan nggak ada masalah, kalau dilanjutkan sampai pernikahan. Yang dijaga itu ternyata ketika setelah khitbah dan pada setelah khitbah baru dilihat itu betapa kecewanya ketika orang yang melihat tadi itu meninggalkan, tidak meneruskan sampai ke pelaminan pernikahan. La syaqqa 'alal mar'ati, membuat kecewa betul kepada perempuan itu. Terluka perempuan itu, kasihan. Dan tidak hanya perempuan itu yang akan dikhitbah, tapi yang sudah dikhitbah, tapi juga keluarganya juga kecewa. Dan ini bahayanya nanti kalau ini seorang tokoh atau ketua suku, ya, ini bisa saja akan memunculkan pertempuran antar suku, antar tokoh ini, gara-gara dianggap ini melecehkan. Maka melihat lebih dulu lebih efektif, tidak akan mencederai, tidak akan melukai kepada orang lain karena belum ada ikatan apa-apa. Maka itu dianjurkan awal tadi bahwa melihat itu tidak harus minta izin, biar tidak tasannu, biar tahu keaslian, keautentikan daripada calon mempelai itu. Betapa hebatnya Islam, hukum ini masih menjaga perasaan. Sungguhnya kalau mau bicara hukum, bicara tegas. Jarang hukum itu mengikut sertakan perasaan. Tapi hukum ini ternyata luar biasa, hukum Islam itu masih mempertimbangkan perasaan. Padahal itu sah-sah saja. Ya, seperti orang dalam masa khiyar itu membeli. Kalau dalam masa khiyar, anggap khitbah itu juga khiyar satu bisa. Tapi tidak. Nabi itu menganjurkan justru sebelum melamar itu lihat dulu. Karena ini yang dijaga, dianalisa oleh ulama, karena kalau bahwa orang melihat itu setelah terjadinya lamaran, itu yang dijaga adalah ketika ini tidak sampai ke pelaminan pernikahan. Maka yang terjadi adalah permusuhan, menyisahkan, mewariskan permusuhan di antara kedua mempelai, kedua keluarga. Maka ini dijaga oleh agama. Perasaan ini juga dijaga, menjaga perasaan. Hukum ini juga menjaga perasaan. Wa qauluhu, dan adapun dawuhnya Nabi fil hadis, di dalam hadis, khotobah imro'atan, lafadz khotobah, melamar, imro'atan, kepada seorang perempuan, menggunakan fi'il madhi, tidak menggunakan fi'il mudhari. Ini mau mempertegas kata-kata ini, ai azama ala khitbatiha, bahwa sudah bulat, sudah tekad, sudah betul-betul menunjukkan mantap, tidak ragu lagi, pakai fi'il madhi. Khotobah, mantap, mau melamar, mantap lelaki ini melamar imro'atan kepada seorang perempuan. Ai azama, sudah bulat tekadnya, ala khitbatiha, untuk melamarnya. Karena sudah terjadi proses an-nadru, melihat, mempertimbangkan, ya. Walahu takriru nadharihi, dan lelaki itu masih diperbolehkan. Walahu, dan bagi lelaki, takriru nadharihi, adapun mengulang untuk melihat kembali. Boleh itu dilakukan, biar mantap, biar menjadi kuat. Ya, ketika nanti sudah menjadi istri, bahwa tidak ada yang kecewa di antara. Sudah mantap. Dalam rangka untuk membulatkan tekad itu, boleh seorang lelaki adalah takriru nadharihi, berulang-ulang melihat. Satu misal ingin melihat calon istrinya ini, ya sebelum dilamar, ini kok anak ini di rumah, wah, alhamdulillah cocok buat saya. Anak ini ternyata bukan anak yang suka keluyuran ini. Karena ketika saya lihat, dimulai dari malam Senin, melihatnya malam Senin, malam Selasa, Rabu, Kamis, wah kalau malam Jumat apalagi, sudah tadarusan, ikut istighosa, ikut pengajian. Ternyata di malam Minggu, ternyata calon perempuan yang akan dilamar ini, ternyata dia, diam-diam anak ini juga memanfaatkan waktu juga sebagai seorang perempuan yang juga ingin menikmati keindahan. Ternyata setiap malam minggu ini dia sering ke alun-alun.
Akhirnya dia ragu, masih belum memutuskan. Tak lihat lagi ini. Diteliti, anak ini kenapa sih? Kok setiap malam minggu kok ke sana? Padahal dia juga sendiri, artinya dengan teman perempuan. Di sana juga tidak ada lelaki. Diteliti ternyata setiap malam minggu itu karena dia menyelesaikan skripsi. Dan ketepatan judul skripsinya itu terkait dengan analisa remaja-remaja yang ada di alun-alun. Jadi sehingga dia melakukan riset penelitian. Ternyata orang yang akan saya lamar dan saya masih belum memutuskan untuk melamar karena ada keraguan ini, ternyata dia setiap malam minggu itu saya kira dia punya pacar. Saya kira itu menjadi kebiasaan dia malam minggu keluyuran malam ke alun-alun. Ternyata dia melakukan studi, ya, melakukan riset untuk menyelesaikan skripsinya. Boleh itu ya. Maka itu di dalam kitab ini selanjutnya adalah liyatabayyana, agar memperoleh penjelasan hayataha, akan perilaku sikap daripada perempuan. Fala yantima, sehingga tidak membuat getun, ya, tidak membuat kasta atau tidak membuat kecewa ba'da nikahnya, setelah menikahi perempuan ini alaihi, atas laki-laki. Ini penting untuk dilihat itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau nanti kita dalam hukum itu boleh melihat wanita, tapi tentu yang diperbolehkan itu adalah orang yang punya azam, berkeinginan untuk mengkhitbah dan menikahi. Kalau tidak punya keinginan itu, hanya hura-hura, senang-senang, tidak boleh itu. Tapi tentu akan tetap dibatasi. Karena hukum umum itu bahwa melihat perempuan itu hukumnya haram. Kalau dalam kepentingannya untuk melamar seperti ini, batasannya sejauh mana ini? Maka itu wala yang guru, dan tidak boleh melihat siapa laki-laki yang mau melamarnya itu ghairul wajhi, selain wajah, wal kafaini, dan kedua telapak tangan. Tidak boleh seluruhnya. Ingin lihat betisnya nggak boleh, apalagi mau lihat pahanya nggak boleh itu. Nggak boleh ya, apalagi mau lihat lihat yang selain itulah yang menggairahkan, itu nggak boleh itu. Wala yang duru, dan tidak boleh melihat lelaki yang mau melamar ghairul wajhi, kecuali wajah, wal kafaini, dan kedua telapak tangan. Li'annahu, karena selain wajah dan telapak tangan itu auratun, menjadi aurat minha, daripada auratnya wanita. Karena selain wajah dan tangan itu aurat dan harus ditutupi dan tidak boleh dilihat dan wajib ditutupi. Aurat itu menjadi aib, kalau terlihat itu menjadi aib daripada seorang wanita. Apa yang dimaksudkan? Tujuannya apa? Kok Islam itu hanya memperbolehkan wajah dan kafain, wa fi nadrihi ma kifayatun, dan di dalam melihat keduanya itu kifayatun, adapun cukup. Jadi dengan melihat wajah dan kedua telapak tangan itu dianggap sudah cukup. Cukup apa? Fa innahu, maka sesungguhnya melihat nadrohuma, melihat keduanya itu yastadilu, bisa dijadikan patokan, bisa dijadikan dalil, bil wajhi, dengan melalui wajah itu, alal jamali, atas kecantikan. Luar biasa. Jadi karena dengan wajah, dengan melihat wajah itu sudah cukup mewakili untuk mengetahui kecantikan seseorang. Cukup dengan wajah perempuan tadi yang dilamar. Maka itu jangan ditutupi. Perempuan saya nggak setuju, ya, perempuan cantik-cantik, perempuan yang masih remaja belum nikah ini, ya nggak usah pakai cadar, ya, karena Anda itu masih diwajibkan untuk melaksanakan pernikahan. Biar apa? Biar nanti ada orang yang mencari, melihat Anda itu, dan Anda akan mendapatkan jodoh. Justru saya setuju itu yang dipakai cadar itu adalah orang-orang ibu-ibu yang sudah punya suami. Ibu-ibu yang sudah punya suami itu yang cadar, karena sudah tidak akan lagi dilihat oleh lelaki.
Karena dengan cara seperti itu kan nanti akan mempermudah dari pihak perempuan itu untuk memperoleh calon-calon suami. Sekarang justru dibalik, yang muda-muda ditutupi, yang tua-tua diperlihatkan. Yang tua-tua diperlihatkan. Semestinya yang pakai cadar itu adalah seorang yang sudah nikah, itu pakai cadar. Karena bahwa wajahnya itu hanya diperuntukkan untuk suaminya. Fa innahu yastadillu bil wajhi 'alal jamal. Jadi ketika ingin mengetahui kecantikan, cukuplah dengan melihat wajahnya. Wabil kafaini, kenapa kok diperbolehkan melihat kedua telapak? Itu menunjukkan bahwa ketika orang itu cukup dengan melihat telapak tangan itu bisa mewakili seluruh tubuhnya. Ala khosabil badani, untuk melihat kesemuruan. Semuruh itu kegemuhan, gemulainya tubuh itu, mulus tidaknya, itu cukup dilihat dari yaitu kafa ini, kedua telapak tangan. Bolak-balik tentu, jangan yang luar tok, dalamnya juga. Begitu tanpa kemerecet, ya berminyak, putih, itu yakinlah bahwa tubuhnya betul-betul indah. Dan itu cukup bisa diwakili dengan melihat kedua telapak tangan. Kalau wajah, kecantikan cukup diwakili wajah, tapi untuk mengetahui kesemuruan seorang perempuan, ya itu cukup diwakili dengan melihat kedua telapak tangan. Wayang duruhuma, dan melihat seorang laki-laki kepada kedua kafain itu dhuhron wa batnan, baik telapak tangan maupun punggungnya, jadi luar dan dalam dilihat. Tentu melihat di sini juga jangan kemudian minta melihat begitu, juga tidak boleh. Ya dengan cara diam-diam juga kan. Dengan cara diam-diam juga. Dan itu dibolehkan kalau memang sudah mantap seseorang itu akan melamar kepada seorang wanita itu tadi. Ini Islam begitu hebat, menata kehidupan biar nanti punya turunan yang betul-betul soleh, solehah. Jadi selain berdoa, bermunajat kepada Allah, menjaga makanan, minuman, pakaian, juga sebelum melakukan pernikahan sampai ke pelaminan pernikahan, bahwa usaha-usaha itu sudah mulai dilakukan dengan cara seperti itu. Wa yahrumu, dan haram nadru fahlin balighin ila aurati hurratin kabiratin ajnabiyati. Wa yahrumu, dan haram nadru fahlin balighin, melihat lelaki jantan. Fahlin itu menunjukkan jenis manusia. Jadi ini jantan betul, lelaki jantan itu dengan fahlin, lebih kepada alat vital itu, fahlin itu kejantanan. Jadi lelaki yang jantan itu haram, jantan dan sudah balik itu haram. Wa yahrumu nadru fahlin balighin, haram melihat ila aurati hurratin kabiratin, melihat aurat daripada wanita merdeka, kabiratin ajnabiyatin, wanita merdeka sudah dewasa dan orang lain. Mutlakon, secara mutlak, hal mutlak dalam pengertian bahwa ini mau bersyahwat atau tidak melihatnya itu tidak boleh. Ya, itu mutlakon maknanya. Jadi seorang lelaki yang betul-betul lelaki, jantan, sudah balik, secara mutlak mau syahwat atau tidak syahwat, itu tidak boleh melihat seorang perempuan dewasa. Kecuali ada, nanti akan saya jelaskan di bawah nanti, kapan boleh melihat perempuan. Ada tempat, ada waktu, ya, di mana seseorang yang lain bukan mahramnya itu melihat perempuan lain itu diperbolehkan. Itu ada dalam waktu atau tempat-tempat tertentu. Nanti akan dijelaskan di bawah tentang hal ini. Qot'an, dan juga hale qot'i. Maknanya apa? Maknanya para ulama tidak ada yang memperselisihkan akan hukum haramnya seorang lelaki melihat wanita dewasa. Wal muradu, dan adapun yang dimaksudkan bil kabirati dengan wanita dewasa, itu ghairus shaghirati, bukanlah anak kecil, perempuan kecil.
allati la tushtaha, yang tidak menarik. Bukan itu. Tapi kalau perempuan kecil menarik, tidak boleh. Jadi ini yang dimaksudkan adalah seorang wanita yang menarik. Seorang menarik. Artinya seorang wanita dewasa, bukan anak kecil. Ya, bukan anak kecil. Allati la tushtaha, yang tidak menarik. Tapi kalau anak kecil, ya, jadi seorang wanita, ya, seorang wanita dewasa. Maksudnya adalah ghairu shaghira, bukan anak kecil. Allati la tushtaha, yang tidak menarik siapa perempuan. Wa kadza, begitu juga haram melihat wajhuha, adapun wajahnya, yaitu kabirah ajnabiyah, melihat orang dewasa, orang lain. Wa kaffaiha, dan juga haram melihat kedua telapak tangannya orang dewasa, perempuan dewasa. Ai kulli kaffin minha, maksudnya adalah ai kulli kaffin, seluruh dari telapak tangan, minha, yang ada dari sebagian daripada yang ada pada perempuan dewasa. Tidak boleh inda khaufi fitnatin, ketika khawatir menimbulkan fitnah, menimbulkan huru-hara, bencana. Dalam pengertian aidain ilal ikhtilai biha wa nahwi. Maksudnya dikhawatirkan menimbulkan fitnah itu bisa mengajak seorang lelaki itu untuk mengajak ilal ikhtila, di tempat yang sepi. Dia dengan melihat wajah dan kafainya, dengan telapak tangannya. Itu yang dikhawatirkan. Wah, ini kok bagus ya, wajahnya cantik. Wah, ini juga tangannya juga semuru ini. Lah, ini jelas akan menguji kepada laki-laki. Maksudnya fitnah itu menguji. Akhirnya laki-laki itu mengajak, dibawa ke tempat-tempat sepi. Ini yang dikhawatirkan. Ketika akan menjadi ujian, menguji kepada laki-laki itu, sehingga membangkitkan muharrikatus syahwat, menggerakkan syahwat. Ini bahayanya. Maka itu dihukumi haram secara keseluruhan, mutlak ini oleh ulama. Ya, mutlakon wa qat'an, ini seperti ini. Dikhawatirkan. Jadi ini hukum lebih kepada akibatnya. Ya, lebih kepada akibatnya nanti. Akhirnya yang semestinya tidak diharamkan, akhirnya diharamkan. Itu kalau dalam usul fikih disebut saddud dzara'i, menutup pintu yang menuju keharaman. Pintu yang menuju keharaman. Padahal di dalam hukum pada umumnya bahwa semua badan wanita itu aurat kecuali wajah dan kafan. Tapi ini tidak. Kalau nanti wajah dan kedua telapak ternyata juga bisa menarik kepada laki-laki, maka itu bisa menjadi haram. Menjadi haram kalau masih menguji kepada laki-laki. Wanahwi, dan yang sepadan. Selain wajah, apalagi yang selain daripada itu, ya, selain daripada itu selama nanti menguji kepada laki-laki, maka tidak boleh, ya, walaupun hanya sekedar wajah dan telapak. Wa kadza indal amni, begitu juga haram indal amni, ketika dalam keadaan aman, minal fitnati, dari fitnah. Begitu juga ini tetap diharamkan, walaupun tidak menarik, tidak menguji kepada laki-laki. Fima yadhar lahu min nafsihi, fima, dari sesuatu yadharu, yang tampak apa malahu, bagi laki-laki, min nafsihi, dari nafsunya laki-laki. Alas sahih, menurut kaul sahih. Jadi sekalipun ini, ya, tidak menimbulkan fitnah, artinya aman dari fitnah, dari sesuatu yang menarik kepada dirinya laki-laki, ya, tetapi menurut kaul sahih ini tetap tidak bisa. Karena apa? Li'anna nadhara madhunnatul fitnati, karena melihat itu menjadi tempat persangkaannya fitnah itu dari sana. Tempat sumber daripada ujian itu ya dari sana. Oke, dengan pada waktu itu tidak menjadi ujian bagi laki-laki. Tapi ketika
dibiarkan dan sering bertemu, dilihat ini kok cantik, saya kira nanti itu akan menjadi madhannatul fitnah, akan menimbulkan juga sebagai sentral tempat munculnya fitnah. Wa muharrikus syahwati, karena perempuan itu melihat itu menjadi penggerak syahwat. Penggerak syahwat. Wa qad qala Allah taala, dan sungguh telah dawuh sapa Allah taala, qul, katakanlah Muhammad, ngomong kamu Muhammad, lil mukminina, kepada orang-orang mukmin, yahuddu min absarihim, bilang Muhammad agar supaya orang-orang mukmin itu yahuddu, melulutkan, melenturkan, kalau bahasa Jawanya merem, min absarihim, dari mata mereka, dari mata mereka, matanya tutup, jangan melotot kalau melihat perempuan, dijaga itu. Ini satu dalil yang menegaskan bahwa melihat perempuan itu haram, ini dalilnya. Yahudu itu bermakna atau menutup mata. Jadi jangan dilihat, sekalipun Anda dalam posisi aman, tidak menarik fitnah kepada Anda, kecuali kalau berkepentingan. Nanti berkepentingan itu akan saya jelaskan di bawah. Selama Anda tidak berkepentingan, ya sudah tidak. Kalau itu berpapasan ya biasa berpapasan, karena itu jalan. Tidak se-ekstrem itu mengharamkannya. Wasani yang kedua, layak rumu, tidak haram. Hukum yang kedua bahwa melihat wanita itu tidak haram. Ya, melihat tidak haram. Layak rumu liqauli ta'ala, didasarkan kepada dawuhnya Allah Ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Wala yubdina, dan janganlah memperlihatkan zinatahunna, akan aurat-aurat perempuan, illa ma dhahara minha, kecuali yang memang biasa tampak. Apa yang biasa tampak pada diri manusia itu, pada diri perempuan itu apa biasanya tampak. Tapi ini jangan ditafsirkan secara liar atau ditafsirkan menurut tradisinya, tetap harus ditafsirkan melalui Quran dengan Quran. Atau ditafsirkan Quran nanti ditafsirkan oleh hadis, jangan ditafsirkan oleh budaya. Karena kalau dibalik, wala yubdina zinatahunna, dan jangan memperlihatkan aurat perempuan kecuali yang biasa tampak. Seakan-akan bahwa di sini itu ya boleh yang biasa ditampakkan itu. Juga kalau nanti yang biasa ditampakkan itu adalah pahanya atau lengannya, ini dia biasa pakai katok, pakai singlet, karena ini menjadi kebiasaan, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak, apa seperti itu tidak bisa, tetap dibatasi oleh hukum, ya oleh hukum tidak bisa seperti itu menafsirkan. Maka itu ditafsirkan wa adapun yang dimaksudkan dengan zina aurat itu adalah mufassarun bil wajhi wal kaffaini, yaitu ditafsirkan bahwa yang dimaksudkan illa ma dhahara minha itu adalah ditafsirkan wajah dan kedua telapak tangan. Yang biasa tampak yaitu muka dan telapak tangan. Na'am yukrahu, memang dimekruhkan. Orang itu kalau memang tidak berkepentingan, itu dimekruhkan melihat. Maka itu orang yang melamar tidak dihukumi makruh, tidak dimekruhkan, karena dia punya niatan untuk melamar, untuk menikahi kepada perempuan, maka itu tidak dimekruhkan. Tapi kalau tidak punya kepentingan Anda melihat, maka itu makruh, hukum asalnya seperti itu. Apalagi disertai dengan nafsu, maka itu berubah menjadi hukum haram melihat perempuan itu. Sekalipun melihat wajah, sekalipun itu melihat kedua telapak tangan. Jadi melihat telapak tangan, melihat wajah, kalau tidak punya kepentingan, omongan biasa, ya tidak menimbulkan syahwat, itu hukumnya makruh. Tapi kalau nanti menimbulkan syahwat kepada Anda, maka melihat perempuan itu haram hukumnya, sekalipun itu yang dilihat hanyalah wajah dan telapak tangan. Naam yukroh wal kafi. Jadi ada yang menafsirkan tadi, tafsirannya ya termasuk kaf, kedua telapak, wal kaf, ke telapak, min ru'usil asobi'i ilal miqsom. Jadi ini tafsirannya illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak itu adalah telapak tangan dari ujung jarinya tok
dari ujung-ujung jari min ru'usil asobi ilal mi'somi sampai pergelangan. La rohata bukan roha, bukan telapak tangannya ini. La rohata, pakot itu saja. Jadi yang biasa tampak ya sini kan, yang biasa tampak itu di sini, yaitu yang boleh ditampakkan menurut tafsiran ini. Jadi tafsiran yang satu, yang biasa tampak itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua adalah yang dimaksudkan itu adalah yang dimaksudkan telapak itu pun bukan dalam sini tapi punggung di sini sampai ke ujungnya itu. Wala yang buru dan tidak boleh melihat. Artinya haram min mahromihi dari mahramnya. Seseorang baina suratin warubatin antara pusar dan toot atau pusar antara dan lutut. Tidak boleh sekalipun mahram, haram kalau melihat di antara yaitu pusar sampai ke lutut. Ayyahrumu nadru dzalika maksudnya haram melihat itu. Itu apa? Ma baina surah wa rukbah, antara yaitu pusar sampai ke lutut itu haram. Wa yahillu dan halal nadru ma siwahu. Tetapi ada juga yang mempertegas bahwa wa yahillu dan halal apa nadruma melihat sesuatu siwahu yang selain daripada surah wa rukbah. Qala Allah Ta'ala, Allah dawuh. Jadi tidak boleh melihat, mahram itu melihat antara apa? Antara yaitu pusar dan lutut. Maksudnya haram melihat itu. Tetapi ada yang membolehkan wa yahillu nadru ma siwahu. Tapi dalam pengertian bahwa selain daripada surah itu, selain daripada pusar sampai lutut itu boleh dilihat. Itu maksudnya. Maka itu kalau Allah Ta'ala dawuh wala yubdi nazinatahunna illa libuulatina au abaihinna. Wala yubdina dan tidak boleh menampakkan zinatahunna akan yaitu aurat perempuan illa libuulatina kecuali kepada suami-suaminya au abaihinna atau kepada bapak-bapaknya. Pada orang tuanya boleh, pada suaminya boleh aurat itu. An-Nur 31 al-ayat. Wazinatu adapun lafaz zina itu mufassaratun ditafsirkan bima ada ma baina surah warubati. Jadi sesuatu yang selain antara yaitu yang sesuatu yang selain antara pusar dan lutut. Itu penafsirannya. Kalau yang tidak boleh diperlihatkan yaitu, kalau yang selain itu boleh, selain antara jarak antara pusar dan lutut itu tidak boleh. Yang boleh selain itu boleh, ya. Jadi ayat Al-Qur'an ini menafsiri tentang kalimat atau ayat wala yubdi nazinatuhunna illa libuulatihinna au abai. Wakila dan dikatakan ulama ada yang mengatakan yahillu halal apa nadru ma yabdu fil mihna, melihat sesuatu yang tampak pada saat melayani. Mungkin ada pelayan, ada pembantu pada saat melayani juraganya, tuannya, itu boleh melihat, halal hukumnya. Itu saja, fakot saja. Sajanya itu apa saja, karoksi seperti melihat kepalanya. Wal unuki melihat lehernya boleh, wal wajhi wajahnya, wal kaffi dan telapak tangannya, wasaidi dan lengan, wa turufis saqi dan ujung daripada betis, itu boleh dilihat oleh juraganya. Melihat pelayan sedang melayani, karena memang pelayan itu fungsi alatnya dia yaitu dari tangan, kepala dia dekat dengan juraganya kan seperti itu. Maka hal itu boleh dilihat. Karena apa? Itla darurata ila wairi, karena tidak ada kepentingan yang lain. Karena yang lain itu tidak ada kepentingannya. Itla daru dan tidak ada kepentingan ila wairi kepada yang lain. Karena yang lain tidak fungsi gitu maksudnya. Tidak fungsi. Karena yang dibuat untuk melayani tuan juragan ya ini tangan, kepala, wajah harus ngadep memang.
kalau pembantu itu melayani tuan-tuannya itu. Ya. Yang lain tidak ada. Umumnya pahanya dibuka, memangnya urusan apa dengan paha? Tidak untuk melayani kan. Dibuka betisnya sama, memangnya buat apa? Kalau memang biasa pelayannya itu pakai maxi satu misal. Kecuali memang pelayannya nggak pakai maxi, ya mungkin biasa ngepel, harus ngepel. Kalau ngepel dia memang harus dibuka betisnya, takut begini dan begitu. Ya, maka itu sah. Karena itu memang ada keterkaitannya dengan melayani, ya fungsi-fungsi pelayanan yang ada pada tubuhnya pelayan tadi. Kecuali yang tidak digunakan, dibuka dadanya, dibuka pahanya, seperti ada di film itu ya, inem pelayan seksi itu, masya Allah itu salah betul itu, cara melayani, itu haram hukumnya ya, itu haram. Wasawaun, dan itu sama fima pada sesuatu dzikira yang telah disebutkan tadi, itu roksi wal unuki wal wajib. Apa al muhrimu, seorang muhrim, binasabi karena nasab, wal musyawarati, dan muhrim karena nasab, muhrim karena musyawarah persemendaan, ya karena adanya pernikahan, ya warodoi, dan karena muhrim karena rodok sepersusuan. Kalau nasab itu karena anak, ibu, bapak. Kalau musyawarah itu karena adanya pernikahan dengan mertua. Warodoi, dan karena ada saudara persusuan, ibu susuan, bapak persusuannya. Itu boleh dilihat kepalanya, itu sama hukumnya dengan tadi juragan melihat kepada pembantunya. Pada muhrim itu ya karena nasab, ya anak saudara, kakak beradik melihat, itu boleh. Dan insya Allah dari kajian ini, melihat ini karena cukup panjang, nanti kita buat episode untuk selanjutnya ya, biar enak. Dan nanti akan saya jelaskan tentang terkait dengan melihat, ini masih belum selesai, dan mudah ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.